terkadang sesat. Carilah tempat yang nyaman, tapi ingat bukan di bahu mantan yang bangsat. Siapkan donat dan secangkir kopi hangat agar kalian tetap tenang menonton video ini sampai tamat. Namun jika kalian merasa berdosa setelah melihat video ini, segeralah tobat agar selamat dunia akhirat. Kali ini kita akan mereview alur cerita sebuah film yang berjudul American Made, sebuah film biografi kriminal dari Amerika Serikat pada tahun 2017, yang disutradarai oleh Doug Liman dan diproduseri oleh Brian Grazer, Brian Oliver, Tyler Thompson, Doug Davison, dan Kim Broad. Dan naskah film ini sendiri ditulis oleh Gary Spinelli berdasarkan kisah nyata dari seorang mantan tentara dan pilot Transworld Island yang bernama Barry Seal. Sekilas info, Transworld Island atau yang umumnya dikenal dengan nama TWA adalah sebuah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang diperoleh oleh American Airlines pada bulan April tahun 2001. TWA berbasis di Bandara Kansas dan juga di Manhattan, New York. Saat pertama kali TWA dibeli, TWA berbasis di Santa Louis, Missouri dan menggunakan Bandara Internasional Lambert St. Louis di Amerika Serikat. Film ini sendiri menceritakan tentang keterlibatan Barry Seal dalam kasus penyelundupan narkoba dan pencucian uang yang bekerja sama dengan kartel Madeline, sebuah jaringan organisasi pemasok dan penyelundup obat-obatan terlarang yang berdiri di kota Madeline, Kolombia. Dan film ini sendiri dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan Hollywood seperti Tom Cruise sebagai aktor utama kita bernama Barry Seal, Domhnall Gleeson berperan sebagai anggota CIA bernama Schaefer, Jesse Plemons sebagai seorang sheriff di Mena, Arkansas bernama Downing, dan Sarah Wright sebagai istri Barry yang bernama Lucy. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya doakan kalian tetap kuat untuk menjalani hidup yang kadang berat. Sejenak hilangkan penat dan tetap semangat. Check it out! Di awal film diperlihatkan dua orang pilot yang akan mendaratkan pesawat di Bandara TWA di tahun 1978 dan salah satu pilotnya adalah Barry Seal. Di perjalanan informan CIA yang bertugas mengambil foto-foto kegiatan para pemberontak di Amerika Tengah melalui udara. Dan semua fasilitasnya akan disediakan oleh CIA. Saat itu Barry harus memilih tetap sebagai pilot di TWA atau bergabung dengan CIA yang pada saat itu menyamar sebagai konsultan penerbangan independen. You are a TWA airline pilot. That's how you support this family. This is going to be good for us. Walau sempat bertengkar dengan istrinya tentang pekerjaan barunya itu, Barry tetap meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pilot di TWA dan lebih memilih bergabung bersama CIA. Scene selanjutnya memperlihatkan rekaman Barry di sebuah kamar hotel pada tanggal 20 Desember tahun 1985. Dan ternyata semua itu adalah cerita awal mulanya ia bergabung bersama CIA. Dan kembali di tahun 1978, pekerjaan yang penuh risiko pun dimulai. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan karena ia tidak lagi bekerja di TWA, Barry pun meminta kepada CIA agar gajinya sebagai informan ditambah. Karena CIA puas dengan hasil kerjanya, mereka pun memberikan Barry pekerjaan lain untuk mengantarkan uang dan membeli informasi tentang agensi dari seorang kolonel korup di Panama bernama Norega yang menjual informasinya ke seluruh komunis di sana. Dan setelah itu penghasilan Barry bertambah dan pekerjaannya berjalan lancar. Hingga suatu ketika saat mendarat di Kolombia pada tahun 1980, ia dicegat oleh sekelompok orang bersenjata. In the car. Dengan menggunakan helikopter, ia langsung dibawa ke suatu tempat yang jauh di sebuah lapangan yang dikelilingi hutan luas. Lalu ia bertemu dengan 3 mafia bersaudara yang beberapa tahun ke depan nanti mereka akan dikenal sebagai pemimpin kartel terbesar di Medellin, Kolombia. Mereka adalah Jorge Ochoa, Carlos Leder, dan Pablo Escobar. Karena seringnya Barry mengitari langit di Amerika Tengah, 3 mafia bersaudara itu pun menawarkan pekerjaan kepada Barry untuk mengirimkan paket mereka berupa kokain dan obat-obatan terlarang melalui udara dari Kolombia menuju Amerika Serikat.
Karena selama ini berbagai cara sudah mereka coba, namun paketnya selalu gagal sampai tujuan. Dengan iming-iming upah yang besar, Barry pun awalnya menyetujuinya. Namun setelah ia melihat landasannya tidak cukup untuk menerbangkan pesawat, ia pun ingin membatalkannya. Tapi ketiga mafia bersaudara itu mengancam, kalau Barry menolak mereka akan membunuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Barry mencoba menerbangkan pesawatnya. Dan ajaibnya, ia berhasil menerbangkannya. Dan paketnya pun berhasil sampai ke tujuan. Karena keberhasilannya itu, mereka pun mengadakan pesta di kediaman tiga mafia bersaudara tersebut. Tidak berselang lama, setelah Barry menerima hasil jeripayahnya, ia dan ketiga mafia bersaudara itu malah disergap dan dikepung oleh Angkatan Darat. Syarat, jika ia ingin dibebaskan, ia harus melakukan sesuatu untuk CIA. Dan scene pun kembali pada rekaman Barry di sebuah kamar hotel pada tanggal 2 Januari 1986. Dan ia mengatakan pekerjaannya tersebut bertambah gila setelah ia keluar dari penjara. Lalu scene kembali lagi di penjara saat Barry masih ditahan. Schaefer lalu memberitahunya, pemberontak yang selama ini difoto oleh Barry ternyata adalah komunis di Amerika Tengah dan menyebut diri mereka Sandinistas. Mereka mengumpulkan kekuatan dan berhasil menguasai negara kecil bernama Nicaragua. Dan mereka adalah revolusi pertama yang berhasil di Amerika Tengah. Karena meningkatnya bahaya di Amerika Tengah, Ronald Reagan, presiden kala itu, ingin mengusir komunis Sandinistas dari Nicaragua. Dan ia ingin pejuang kemerdekaan Nicaragua lah yang melakukannya. Segera dibebaskan. Walaupun Barry telah dibebaskan, Schaefer tidak bisa membatalkan penggeledahan polisi di rumahnya. Lalu ia pun segera pulang ke Louisiana dan tiba di rumah pukul 4 pagi. Dengan terburu-buru, sesuai arahan dari Schaefer, ia langsung mengajak istri dan anaknya pergi dan pindah rumah ke Mena, Arkansas. Baru saja mereka sampai di Mena, ternyata Schaefer sudah menunggunya untuk mengajak Barry ke suatu tempat. Lalu Barry pun mengikuti Schaefer dan langsung pergi meninggalkan anak dan istrinya yang sedang hamil. Schaefer mengajaknya ke sebuah bandara dengan luas 8 km persegi dan ternyata seluruh bandara tersebut diperuntukkan untuknya agar ia lebih mudah menjalankan pekerjaannya. Dan disinilah ia baru tahu ternyata pekerjaannya itu mengantarkan senjata-senjata kepada pejuang kemerdekaan di Nicaragua. Lalu Schaefer memberikan sebuah peta lokasi seluruh penegak hukum yang ada di pantai timur Amerika Tengah. Mulai dari FBI, ATF, DEA, dan Bea Cukai. Dengan tujuan saat Barry terbang melintasi daerah tersebut, ia dapat menghindarinya. Saat ia pulang ke rumah, istrinya yang sedang hamil itu menghampiri Barry lalu memukulnya. Jelas saja istrinya kesal, karena ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Barry sehingga mereka harus buru-buru pindah ke kota lain. Karena tidak ingin istrinya kecewa, akhirnya Barry mengatakan yang sebenarnya, bahwa selama ini ia bekerja bersama CIA untuk menjalankan misi rahasia yang menyangkut negaranya. Dan walaupun pekerjaannya itu penuh dengan Adolfo Calero. Adolfo Calero sendiri adalah seorang yang bekerja pada pemerintah Amerika saat revolusi untuk menangani komunis Sandinistas. Jorge lalu mengatakan, kalau sebenarnya Contras tidak ingin berperang. Mereka hanya ingin mendapatkan uang sama seperti Barry, dengan rutenya sebagai tersebut ke Miami dengan perahu nelayan. Beberapa kokain ia bawa pada masa perang Vietnam, dan terakhir ada si Bob sang pilot handal. Seketika itu pemandangan langit di Amerika Tengah berubah menjadi lintasan pesawat terbang. Hingga di musim panas tahun 1982, bisnisnya pun berjalan lancar, kekayaannya bertambah dan uang pun terus mengalir bagaikan cintaku padamu yang takkan surut di musim kemarau. Mulai dari menyulap rumahnya menjadi istana, menginvestasikan uangnya di seluruh bank Amerika Tengah, membuat berbagai macam perusahaan, membeli berkilo-kilogram emas dan perhiasan, serta dipakai untuk berfoya-foya. Namun apa daya, uang yang mengalir begitu cepat, sehingga Barry harus menyimpannya dan mengubur uangnya di berbagai tempat di halaman dan rumahnya. Bahkan sampai ia tidak ingat lagi di mana saja ia menyimpan dan menguburkan uangnya tersebut. Karena besarnya pengaruh Barry akan ekonomi di Amerika Tengah, lembaga DEA curiga dan mulai menyelidiki seluruh aset yang dimiliki oleh Barry. Dan scene pun berganti pada rekaman Barry tanggal 26 Januari 1986 yang memperlihatkan raut wajahnya yang kacau ketika ia menceritakan adik iparnya yang bernama JB. Ada apa dengan JB? Apakah JB akan pergi jauh seperti Rangga yang meninggalkan cinta? Atau ia hanya seorang pria dusta yang punya banyak cerita? Kita tunggu saja di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf kalau ada kata-kata dan penulisan nama toko yang salah serta hasil video yang kurang menarik, karena video ini dibuat hanya untuk hiburan semata.
Jika kalian menyukai channel ini, segera klik tombol subscribe di bawah kanan video dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Berusahalah jadikan hidupmu lebih berarti. Apapun rintangannya yang akan menanti, percayalah semuanya pasti teratasi. Salam baber dan see you next video.